Artinya Mbos ini dulu kan juga franchise. Owner Mbos ini dulu investor di perusahaan cuci mobil lainnya. Nah, di situ saya menganalisa usahanya itu berjalan, cuman tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh owner Mbos sekarang ini. MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. Oke, jumpa lagi dengan video MWOS Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube MWOS Jakarta. Saya lagi di Ujung Menteng nih, syuting. Saya lagi sering syuting di Ujung Menteng ya, bikin konten, lagi ada waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ada pertanyaan yang menarik untuk saya bahas. Mungkin ini juga bisa mengedukasi Anda nanti. Sebenarnya banyak sih curhatan-curhatan tentang car wash gitu setiap hari. Ya dari seluruh Indonesia sih ya, banyak pengusaha-pengusaha yang lagi, biasanya pengusaha car wash yang lagi usahanya lagi bagus itu nggak mau curhat biasanya. Tapi pengusaha car wash atau cucian mobil, cucian motor yang kondisinya lagi pada masalah itu biasanya curhat. Begitu biasanya. Makanya sebenarnya saya berterima kasih kepada Anda ketika Anda mau curhat begitu di nomor saya, terus kadang di komentarnya channel YouTube MWOS Jakarta begitu. Makanya kadang membuat kita pintar sih. Kita menemukan kasus-kasus baru, terus kemudian kendala-kendala apa gitu di daerah sana, di daerah sini. Jadi beda-beda. Ada juga yang di Jakarta juga ada begitu, kondisinya seperti ini gitu, ada lagi masalah car wash-nya gitu. Loh Pak, Bapak ini dicurhatin orang lah, MWOS emang nggak ada persoalan car wash-nya? Ada, kita juga ada persoalan, tapi kita nggak curhat sih, maksudnya nggak curhat ke orang lain atau apa, cuman kita selalu cari solusi, maksudnya mencari solusi. Saya rasa Anda juga begitulah ya, cari solusi, maksudnya menyampaikan seperti ini kan kita sharing begitu. Yang perlu digarisbawahi adalah saya tidak pernah menggurui kita atau menggurui Anda untuk apa ya istilahnya, saya ini lebih pintar dari Anda, bukan seperti itu maksudnya. Pernah buka tapi gagal, pertanyaannya seperti itu ya. Nanti saya sertakanlah pertanyaannya dari netizen begitu. Kegagalan itu meterannya apa? Barometernya apa? Kegagalan car wash itu barometernya apa? Ya kalau menurut saya ketika tidak sesuai dengan harapan, nah itu baru kegagalan. Artinya buka usaha cuci mobil, misalnya kita targetkan nih omsetnya sekian, tapi tidak ketemu. Nah, tapi kan kita perlu waktu juga. Oke, kita coba 1 tahun, tapi tidak ketemu juga. Nah, setiap owner pasti mempunyai target lah. Minimal usaha yang dikeluarkan ini berapa, modal usaha yang dikeluarkan ini berapa, tapi tidak menemui keuntungan gitu loh. Ini bahasanya sederhana, tidak mempunyai keuntungan untuk mengembalikan modal minimal atau mendapatkan profit dari nilai investasi yang sudah ditanamkan begitu. Nah ini disebut kegagalan lah istilahnya begitu. Nah ini dipertanyakan, pernah buka tapi gagal. Ya kalau kita amati perjalanan MWOS ini kan berangkatnya dari franchise cuci mobil. Artinya MWOS ini dulu kan juga franchise.
owner Mbos ini dulu investor di perusahaan cuci mobil lainnya. Usahanya itu berjalan, cuman tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh owner Mbos sekarang ini, gitu loh. Ya makanya kalau disebut gagal ya itu tergantung dari perspektif kita lah, cara penilaian kita lah, gagal atau tidak itu seperti itu. Tapi apakah sudah tutup, Pak? Enggak, masih jalan. Cuman nilai usaha, nilai modal usaha dengan omsetnya itu tidak sesuai gitu. Saya tidak tahu berapa yang ditargetkan, berapa nilai yang ditargetkan, omsetnya yang ditargetkan itu apakah ada perjanjian atau tidak, saya tidak tahu. Cuman kalau saya menganalisanya seperti itu. Jadi nilai usaha misalnya kita bikin 3M misalnya, terus di atas tanah yang sekian ratus meter begitu, tapi omset bulanannya cuma sekian bersihnya, misalnya sekian lah bersihnya dari nominal 3M itu dapat 40 juta bersih gitu. Nah kan ada bos yang menilai, owner yang menilai bahwa wah ini tidak masuk dalam hitungan bisnisku, mendingan saya sewain, saya nggak usah masuk ke manajemen, 1 bulan saya bisa mendapatkan 100 juta misal gitu. Jadi itu mungkin ada orang yang menilai itu kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam membuka usaha, ya nggak apa-apa, sah-sah saja orang menilai seperti itu, kategorinya seperti itu. Tapi saya tidak mau menyimpulkan apakah itu gagal atau tidak, dan itu sudah berjalan 1 tahun lebih. Nah kemudian lahirlah Mbos begitu loh, lahirlah Mbos dari brand yang terdahulu, brand yang lama. Nah kemudian lahir Mbos ini. Mbos ketika lahir nama Mbos ini, outlet yang semula franchise ini kemudian sangat di luar ekspektasi omsetnya, ternyata bisa sampai naiknya itu bisa sampai 200%. Dari mungkin yang 100 bisa sampai 300 gitu loh. Berarti naiknya 200%. Nah berarti kan ada potensi yang bisa diharapkan dari car wash ini begitu. Yang semula dulu mungkin pesimis lah orang, tahu gini gue nggak buka car wash lah, tahu gini begini, ternyata begini car wash. Nah ternyata enggak. Ketika lahir Mbos, lahirlah nama Mbos, yang dulu franchise brand lain ini, itu naiknya itu luar biasa begitu. Nah kemudian owner ini memiliki inisiatif untuk buka lagi cabang yang kedua. Karena apa? Di sana sudah tidak gagal. Kalau kita bicara konteksnya gagal ya. Kenapa owner ini mau buka lagi? Ya karena di sini berhasil, kan begitu. Logikanya begitu. Di sini berhasil, kemudian di sini buka lagi. Ya dong, kalau di sini nggak berhasil, ngapain sini buka lagi, kan gitu logikanya. Jadi di sini sudah keluar dari zona kegagalan tadi. Mau masuk kegagalan lah istilahnya begitu, tapi dia keluar dan sangat berlipat-lipat omsetnya, kemudian ke buka cabang kedua. Nah, buka cabang kedua itu 2016. Terus di sini sesuai lagi dengan ekspektasi ya. Omset yang ditargetkan sesuai. Nah, kita buka lagi 2017. 2017 itu berjalan. Nah, kita buka lagi 2019. Nah, kita buka lagi 2020 gitu. Nah, kemudian baru ada franchise-nya Mbos 2021 di Rawamangun. Dan itu pun sudah sesuai. Nah, 2022 ini sudah ada lagi franchise-nya Mbos di Kayu Tinggi Rorotan itu. Nah, sementara kita sedang berjuang. Artinya apakah semudah itu, Pak, membicarakan car wash ini? Enggak, saya bilang enggak. Kita harus lewati step by step, langkah demi langkah kita harus lewati. Ada persoalan yang harus kita lewati untuk mencapai ini, Tapi arahnya progres enggak? Itu loh yang jadi persoalan gitu. Jadi kalau ditanya begini tadi, pernah gagal ya? Saya nggak bisa simpulkan itu gagal atau tidak. Nyatanya kalau gagal itu sudah rubuh gitu loh. Nah ini sudah masuk zona kegagalan, masuk di lingkaran kegagalan mungkin ya, karena tidak sesuai apa yang ditargetkan oleh owner. Makanya lahirlah Mbos Car Spa ini. Siapa Pak yang kasih nama Mbos? Ya ownernya sendiri. Mungkin itu saja videonya. Saya sudah jawab pertanyaannya.
Ya, saya menjawab pertanyaan ini harus saya jelaskan kronologinya ya, supaya jelas. Dan mungkin nanti bisa jadi pembelajaran buat Anda juga gitu. Makanya sering saya sampaikan dalam video-video saya, berdasarkan pengalaman yang sudah kita lewati, saya bagikan kepada Anda begitu loh. Jadi jangan asal-asalan buka usaha cuci mobil itu. Karena makin kesini ada orang yang sudah berjalan cuciannya begini, masalahnya ini, masalahnya ini. Ada yang sudah, ada juga yang nggak percaya dengan kita, dengan saya, bukan dengan kita ya, dengan saya. Ada yang nggak percaya, dia cuma mau begini, buka sendiri. Ya kalau berurusan dengan saya, misalnya mempertanyakan dengan saya budgetnya berapa, ya saya sampaikan dong sesuai yang sudah kita kerjakan. MWOS misalnya, MWOS ini budgetnya berapa buka car wash, ya saya sampaikan segitu. Wah, terlalu mahal begini, buka sendiri. Tahu-tahu beberapa bulan kemudian atau 1 tahun kemudian paling lama, telepon lagi ke saya. Saya bukan tipe orang yang menggasak usaha cucian yang sudah bangkrut, bukan itu karakter saya. Artinya saya follow up terus, enggak. Ya saya ketika Anda mau kelolakan cucian Anda ke saya nggak mau. Saya nggak mau, maksudnya saya enggak lah, maksudnya kalau kerjasama itu kita mulai dari awal, itu lebih baik seperti itu. Jadi kalau Anda nanti sudah buka, Anda gagal, tidak mampu mengelola, kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, target omsetnya, nah Anda kemudian berbicara lagi kepada saya, Mas tolong dikelola dong. Wah ini saya jaga sekali, saya enggak seperti itu. Ya, mendingan kita mulai dari awal lah. Kalau memang Anda mau percaya dengan kita, dengan kami, bekerja sama, mari. Kalau enggak, ya enggak masalah gitu loh. MWOS ini sudah ada 4 MWOS-nya saja, dan sekarang sudah ada 6 sama franchise-nya. Jadi saya sendiri tidak menggebu-gebu untuk harus mengelola ini. Kamu kalau mau, enggak seperti itu. Ya, saya terus ingatkan bahwa memang bukan berarti harus kerjasama dengan saya. No, bukan seperti itu maksudnya. Jadi harus hati-hati buka usaha cuci mobil itu, hati-hati. Karena ya memang buka usaha cuci mobil, setiap usaha pasti ada resikonya, memang seperti itu. Cuman akan lebih baik kan kalau kita hati-hati dan mengetahui tentang usaha cuci mobil ini seperti apa. Oke ya. Jadi kalau dibilang pernah gagal, ya dari cerita saya tadi Anda simpulkan. Jadi saya tidak menyimpulkan pernah gagal seperti itu, enggak. Jadi dari cerita saya tadi Anda simpulkan begitu. Nanti Anda akan belajar dari situ. Ya, jangan lupa subscribe kalau memang ini membantu video ini, mengedukasi, istilahnya memberi informasi tentang usaha karung. Kalau ada mau kritik dan saran, silahkan di kolom komentar melalui WA, Facebook, dan Instagramnya MWOS Jakarta. Terima kasih sudah menonton video MWOS, dan MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.